Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk. Dan dirangkaikan dengan talk show tanpa COVID, kita akan membahas topik-topik berkaitan bagaimana upaya-upaya atau aktivitas-aktivitas di masa pandemi COVID ini. Dan kali ini saya akan mewawancarai para fotografer yang tergabung dalam perhimpunan fotografer Bali. Bagaimana aktivitas para fotografer di masa pandemi. Dan saya mewawancarai dua orang narasumber. Pertama, Anak Agung Ngurah Anomani Agung, beliau adalah penasehat Perhimpunan Fotografer Bali atau disingkat PFB. Dan satu lagi Ketua Perhimpunan Fotografer Bali, Bapak Chandra Utama Kurniawan. Kita sapa dulu kedua narasumber. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mas, kabar sehat ya? Sehat ya? Mungkin bisa diminta. Kabar untuk sampai saat ini ya sehat, baik-baik semua. Nah, bagaimana aktivitas ya? Dulu sempat kita juga wawancara tentang itu masih awal-awal pandemi COVID. Saya ke Turah dulu nih. Bagaimanakah aktivitas para fotografer di masa pandemi COVID ini? Apakah sudah mulai ada pergerakan-pergerakan, katakanlah aktivitas memotret, juga aktivitas bisnisnya? Gimana nih gitu? Ya, yang melihat yang juga berawal dari dari akademik, profesional dan sebagai hobi juga, dan kebetulan sebagai penasihat. Jadi yang melihat perkembangan fotografi untuk saat ini di Bali, artinya perjalanan fotografi secara garis besarnya di mana di komersial, di mana untuk lokal dulu artinya ada liputan, dokumentasi itu sudah mulai ada satu dua, artinya suatu pekerjaan. Ini menurut teman-teman ada liputan-liputan. Ya, artinya sedikit memberikan semangat bagi teman-teman untuk tetap aktif untuk di jasa fotografinya, ya terutama di liputan yang mungkin seperti pre-wedding atau liputan wedding yang seperti itu. Nah, tapi di satu sisi di mana yang berhubungan dengan pariwisata, artinya yang berhubungan tamu-tamu luar, artinya yang bule atau yang mengadakan upacara itu sampai saat ini masih belum ada karena kondisinya masih masa pandemi ini mungkin ada belum bisa melakukan aktivitas atau kegiatan atau keramaian. Jadi karena belum ada tamu ya? Ya, belum ada tamu. Nah, jadi ya. Nah, tapi bagus juga di satu sisi teman-teman yang bergerak di bidang fotografi ini baik hobi ataupun tetap aktif mencari peluang. Ya, tak ada satu dua yang mencoba mengisi kekosongannya dengan mengadakan trip-trip foto. Sharing-sharing juga, ada istilahnya kayak webinar atau showming secara teman-temannya berbagi informasi. Nah, mungkin itu juga yang sekarang masih dilakukan, artinya entah itu untuk stok foto atau mungkin untuk untuk menambah kreativitasnya. Itu yang bisa saya lihat. Jadi kalau untuk job sudah ada ya beberapa, tapi untuk lokal saja. Ya, untuk lokal yang bisa lihat gitu. Karena belum ada. Ya, belum ada. Kemudian kawan juga melakukan upgrade ilmunya ya, berbagi di secara online. Online ya. Baik, saya ke Pak Chandra sebagai ketua. Sebenarnya berapa orang sih anggota dari PFB ini? Nah, adakah yang kemudian di masa pandemi ini katakanlah mereka mundur jadi fotografer gitu, tidak lagi menggantungkan hidup dari fotografi, tapi mencari sektor lainnya untuk hidup. Gimana nih anggota PFB di Bali? Ya, terima kasih. Saat ini anggota PFB yang resmi terdaftar itu kira-kira ada 300-an. Cuma yang memang tergabung di komunitas media sosialnya itu jumlahnya kira-kira udah 8.000 ya. Karena tidak menutup kemungkinan orang di luar Bali juga bisa join, tapi sekedar di media sosial aja. Di media sosial dari PFB gitu ya? Seperti Instagram ataupun di Facebook page-nya, tapi yang terdaftar resminya untuk anggota di Bali itu ada 300-an. 300 orang ya. Jadi selama ini ya teman-teman di PFB sendiri kan background dari masing-masing itu berbeda-beda ya. Jadi ada memang yang penghobi atau amatur, kemudian ada yang profesional mungkin di wedding atau pre-wedding seperti jurnalistik juga ada. Seperti wartawan ya. Kemudian ada dari fotografer dari kampus juga ada, seperti ilmu pendidikan ya, dari bidang studinya ya, bidang studi pendidikan. Misalnya sebagai dosen atau guru
ya ada juga ya banyak sih memang penghobi ya untuk di PB dan untuk pekerjaan pun cukup beraneka ragam. Tapi di saat pandemi saat ini memang semuanya masih terdampak. Bahkan ada yang memang mencari peluang untuk mencari penghidupan itu di luar dari kerja fotonya yang sehari-hari mereka lakukan. Baik, fotografer itu ya berarti tidak hanya sebenarnya sebagai job pekerjaan ya, tapi ada juga fotografer yang memang dia hobi gitu ya. Kemudian ya tadi pendidikan. Nah yang tadi yang mungkin yang mengandalkan ya komersil kata begitu, itu mencoba untuk mencari alternatif yang lain gitu Pak Chandra ya. Ya, seperti tadi Pak Anom jelaskan juga yang mungkin segmentasinya wedding lokal. Berapa bulan ini sudah mulai ada perkembangan baik ya. Ya. Jadi karena resepsi pernikahan juga sudah boleh dilakukan dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang dijalankan. Cuma untuk yang internasional yang masih mandek. Karena mungkin ada kesetaraan negara ya. Baik, Tura, kalau kita bicara tentang fotografi ini kan katakanlah kontak fisik itu kan sangat dekat gitu ya. Nah, bagaimana protokol kesehatan gitu, apakah ada semacam katakanlah SOP yang disiapkan oleh kawan-kawan fotografer ini dalam untuk memenuhi prokes kesehatan, apa protokol kesehatan dalam masa pandemi? Untuk fotografer sendiri, entah itu personal atau tim biasa di lapangan, biasanya mereka sudah pasti mempelajari bagaimana lokasi, bagaimana sekarang protokol kesehatan dijalankan. Jadi mereka lebih mengatur jarak, tidak perlu tim full, mungkin bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan dokumentasi yang diinginkan. Yang penting bisa liputan mencakupi semua, tidak ada yang terlewati momen-momen. Artinya di sana kita satu sama lain sama-sama saling mengingatkan ya pentingnya menggunakan masker, cuci tangan atau jaga jarak. Ya, jadi kita di lapangan saling koordinasi. Nah, begitupun di lokasi acara yang saya lihat, di mana ada suatu upacara adat ataupun resepsi, ditekankan sekali bahwa bagi undangan atau siapapun tetap menjaga protokol kesehatan. Karena sekarang masyarakat sudah dicerahkan, di mana sudah disediakan, artinya tempat cuci tangan atau sanitizer dan sebagainya, itu sudah dilengkapi semua, pengukuran suhu dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian dengan suatu aktivitas seperti itu kan jadinya bisa terjaga, ya mudah-mudahan akan lebih baik nantinya. Sudah melaksanakan lah ya. Iya, sudah melaksanakan. Sudah menyadari ya tentang. Iya. Pak Chandra, kalau mungkin apakah selama ini katakanlah begitu ya? Kawan-kawan fotografer belum sehat-sehat saja ya, belum ada yang sampai tertular informasinya ya. Mudah-mudahan tidak sih ya. Gimana Pak Chandra? Kalau fotografer sendiri memang karena kegiatannya itu berinteraksi juga ya, jadi memang resikonya agak tinggi ya. Ya kita tekankan kepada teman-teman semua, memang untuk yang paling utama itu menjaga imunitas tubuhnya dengan kondisi prima ya. Karena kalau udah kondisi kita lemah, dimanapun kita akan berbahaya untuk bisa terkena juga ya untuk virus ini. Jadi memang diharapkan menjaga imunitas ya. Itu yang paling penting ya. Padahal fotografer sering bergadang juga kan biasanya kalau mengedit. Begadang ya, kadang-kadang kerjaannya lagi. Nah, selama ini kan mungkin tidak ada kabar katakanlah teman-teman fotografer yang positif itu kan. Nggak ada ya. Jadi sehat-sehat semua ya. Jadi memang ini sudah bagian dari bagaimana protokol kesehatan sudah diterapkan. Terus kalau saya ini kan pandemi COVID ini baru pertama kali ya. Katakanlah mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan dulu pernah ada mungkin di tahun 1950-an. Nah, apakah mungkin dari segi konsep katakanlah begitu fotografi ada tidak perubahan-perubahan yang terjadi secara kayak teknik memfotonya? Ya, begini, karena melihat situasi seperti ini, artinya kita tidak tahu bahwa pandemi ini bagaimana datangnya, artinya gimana sih virus ini kita tidak tahu di lapangan. Artinya ada yang saya lihat perubahan, mungkin dari pemotretan, mungkin dibuat konsep-konsep yang lebih simpel, artinya penawaran-penawaran mungkin untuk prewedding, mungkin ada yang di studio ya, artinya diberikan suatu kenyamanan, artinya untuk kesehatan pasangan calon pengantin ya itu mungkin selalu dijaga. Begitupun fotografer, artinya tidak terlalu ramai, artinya yang diperlukan mungkin satu fotografer atau dua, lebih simpel konsep-konsepnya. Jadi lebih banyak sekarang
lebih kreatif, berinovasi. Teman-teman fotografer ini idealnya munculnya studio inovasi baru ya, artinya dengan konsep-konsep kekinian artinya. Ya, jadi berbagai bermunculan yang sedikit memberikan warna baru gitu loh. Nah, artinya fotografer selalu dituntut untuk hal yang kreatif ya, entah berkarya, entah penyajiannya, entah konsep fotonya. Nah, begitupun di luar, jadi beberapa pun lokasi di luar yang digunakan dengan melihat mungkin ada antrian pemotretan, jadi sana saling mengerti lah untuk menjaga jarak atau bagaimana biar lebih baik gitu. Ya. Yang jelas ada perubahan-perubahan. Ada perubahan. Lebih simpel gitu ya. Iya. Baik, Pak Chandra, kalau di PFB ada kegiatan tidak yang dilaksanakan selama pandemi COVID ini? Ya tentu dengan protokol kesehatan. Ada tidak event-event yang digelar gitu? Ya, dari awal tahun kemarin kita memang banyak sebetulnya perencanaannya. Jadi ada event nasional, internasional. Cuma karena kendala COVID ini, jadi kita masih tunda. Jadi kita kemarin itu lebih banyak berinteraksi lewat media Zoom meeting itu ya, yang online workshop, online sharing. Kemudian kita lebih memfokuskan kemarin ke kegiatan sosial ya. Dimana selama berapa bulan ini udah 2 kali kita lakukan. Jadi pertama kemarin ya di Bali, ada kemarin di Desa Sangeh ya. Pas di sana desanya sendiri memang kewalahan untuk memenuhi kebutuhan dari kera-kera di sana. Jadi ya karena sepi, tiket masuk tidak ada, biayanya membengkak, jadi kita sempat bantu di sana. Makanan untuk monyet di sana, dan masyarakat di sana juga kita ada berikan beberapa paket sembako ya untuk masyarakat sekitar Desa Sangeh. Kemudian ya setelah itu sempat berapa bulan lalu itu di area Denpasar sini kita sempat bagi-bagi sembako, paket sembako sayur ya, sayur-sayuran kepada pekerja-pekerja di jalan itu. Ya, mungkin aktivitas sosial ya. Tapi untuk pemotretan, event pemotretan nggak ada ya? Kalau event pemotretan selama ini masih sebatas grup-grup kecil aja ya. Mungkin membuat konsep foto yang diagendakan oleh beberapa orang, kemudian membuat sebuah konsep foto, cuma tetap dengan protokol kesehatan. Ya intinya orang memotret itu kan tujuannya untuk happy ya, untuk senang juga. Kalau membuat foto seni bilang seperti itu, jadi bisa meningkatkan mood kita ya, imun tubuh kita, dan bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Betul ya. Jadi tetap menggelar kegiatan-kegiatan yang cukup yang kecil ya, karena itu bagian hobi ya. Jadi bisa meningkatkan itu. Baik, di ujung akhir diskusi kita atau talkshow ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai ada satu hal yang menarik di saat pandemi ini, kita semakin empati kepada teman-teman fotografer, saling bisa melihat bagaimana situasi sekarang yang terjadi. Kita lebih bisa berbagi. Ada job, mungkin ini bagian ininya kita rangkul teman-teman, karena kita tidak akan bisa bertahan sendiri. Kita harus berbagi baik dalam untuk rezeki dan sebagainya. Jadi inilah ada nilai positif yang kita bisa lihat, bersinergi jadinya ya, biar kita bisa sama bertahan saat ini gitu. Ya itu mungkin yang saya lihat nih. Cara yang disampaikan Pak Chandra sebagai bentuk ya mungkin dari saya sendiri sih saya harap teman-teman di Bali tetap kreatif aja ya. Jadi seperti Turah bilang tadi, bersinergi juga dengan kawan-kawan, membuka peluang atau mencari peluang baru. Tapi kalau bisa diusahakan tetap di fotografinya. Kalau tidak bisa ya mungkin sambilan sama kerja lain. Dan mungkin bantuan pemerintah mungkin tolong diperhatikan juga nantinya bisa berkesinambungan, karena pandemi ini kita nggak tahu kapan usainya. Selama ini belum ada dihubungi dari PFB untuk bantuan-bantuan, sudah ya? Kemarin sempat dari Kementerian hanya sekali saja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Belum ada yang kedua, ketiga belum ya? Yang berikutnya belum, hanya sekali aja. Baik, terima kasih Pak Chandra, Turah sudah memberikan kita informasi tentang bagaimana aktivitas fotografi di Bali ya, terutama pada masa pandemi COVID ini. Kreativitas tetap, betul juga dikatakan oleh Pak Chandra tadi, bagaimana sebenarnya ini kan hobi gitu ya. Jadi para fotografer tetaplah melaksanakan hobinya ya, supaya itu meningkatkan imun tubuh gitu, dengan kreativitas. Kemudian kalau yang berpendapat yang hidup dari komersil ini juga kan sudah mulai ada perkembangan. Mudah-mudahan ini bisa segera berakhir pandeminya.
Dan pemerintah ini para fotografer juga yang hidupnya dari komersil untuk fotografi ini bisa dibantu juga dengan hubungi mungkin dari perhimpunan fotografer tadi untuk mengkoordinir bantuan sosialnya nanti. Kira-kira demikian untuk talkshow tanpa COVID yang dilakukan dengan Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ingat 3M, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.